saudara-saudara pemirsa yang saya kasihi, salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi pada kesempatan hari ini. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe, saya persilakan untuk subscribe dan tekan tanda lonceng agar saudara mendapat notifikasi setiap kali kami mengupload video-video baru. Sebelum masuk di dalam renungan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Roh Kudus yang tinggal tetap di dalam kehidupan kami mengucap syukur atas hari yang baik ini. Biarlah kiranya apa yang kami kerjakan di hari ini, bagi seluruh pemirsa, mereka yang mendengar kebenaran firman ini dimanapun mereka berada, Engkau memberkati lewat kebenaran firman ini. Sebab kami tahu bahwa firman ini adalah firman yang hidup. Terutama buat hamba-Mu, urapi mulut bibir hamba-Mu. Kiranya semua yang keluar dari mulut hamba-Mu ini merupakan bagian kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau memberkati seluruh peralatan kami. Semuanya pun berjalan secara baik. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menerima firman Tuhan. Nah, tema kita hari ini adalah autokritik bagi yang merayakan. Sekali lagi, autokritik ya. Jadi merupakan kritik kepada kita semua orang yang percaya. Termasuk autokritik juga buat saya sendiri. Bagi siapa yang merayakan dan merayakan apa? Tentulah bagi orang-orang percaya yang merayakan hari ini, Paskah. Ya, kalau kita bicara Paskah, tentu kita tidak bisa melupakan hari-hari sebelumnya, yaitu hari Jumat Agung. Sebab sangat aneh kalau kita membicarakan Paskah tanpa berbicara tentang Jumat Agung. Demikian juga kalau kita bicara Jumat Agung, tapi berhenti tanpa adanya Paskah. Ya, maka ini adalah gambaran satu paket. Dan kita merayakan ini dari tahun ke tahun seperti acara Natal. Ya, tahun demi tahun kita rayakan. Namun harapan kita semua, janganlah kita kehilangan makna yang sebenarnya. Sebab saya sangat yakin, kalau Tuhan Yesus mengingatkan kita semua untuk memperingati Hari Raya Paskah, tentu ada maksud Tuhan, ya. Dan saya percaya ada pesan khusus buat setiap orang yang percaya Yesus. Sebab itulah saudara, marilah kita mencoba hari ini memperhatikan bagaimana kita merayakan Paskah setiap tahun. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang hanya melakukan seremonial, ya. Hanya rajin tentang ritual-ritual agamawi saja. Tetapi sungguh kita ingin mendapatkan sesuatu sebagaimana yang Tuhan rindukan buat setiap kita semua. Nah saudara, Matius 27 ayat 50 mengatakan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, menyerahkan nyawanya. Nah, jadi kita bicara start mulai Jumat Agung. Ya. Menyerahkan nyawanya demi siapa? Demi saudara dan saya. Tapi ingat, sebelum peristiwa kematian Yesus, di hari-hari sebelumnya, itu sudah terjadi peristiwa yang sangat tidak mengenakan bagi Tuhan Yesus. Di mana dia menerima keputusan keadilan yang tidak adil, ya, yang seharusnya diterima sebagai sesuatu yang adil, tapi Yesus menerima ketidakadilan sampai membawa dia ke dalam penderitaan, siksaan-siksaan, sampai pada kematiannya di kayu salib. Nah, saudara, apa yang terjadi pada peristiwa Jumat Agung atau sebelum Jumat Agung itu? Apa yang terjadi? Kita akan pisahkan dulu apa yang terjadi dari sisi manusia dan dari sisi iblis, ya. Kematian Tuhan Yesus dari sisi si jahat iblis. Iblis merasa itulah saat kemenangan. Bagi iblis itulah hari sukacitanya, ya.
iblis bangga, iblis senang. Ya. Iblis memang tidak bisa menghalangi bahwa Kristus itu harus mati. Dia memang tidak bisa menghalangi rancangan itu. Ya. Justru iblis itu lupa kalau dia merasa menang, dia bangga hari itu bahwa Yesus itu sudah mati, dianggaplah Yesus sudah selesai, sudah tamat, ya. Tapi di balik semua peristiwa itu, si jahat iblis tidak mengerti dia. Justru disinilah awal titik balik, ya, titik balik yang akan dia ketahui pada hari-hari berikutnya. Tapi jelas di hari kematian itu iblis bangga, ya, dia merasa dirinya menang terhadap Yesus Kristus. Sebaliknya dari sisi manusia, murid-murid Yesus, apa yang terjadi? Begitu Tuhan Yesus masuk di dalam pengadilan, itu mulai titik yang tidak menyenangkan bagi seluruh murid-muridnya. Ya, sampai diputuskan ketidakadilan, masuk di dalam penderitaan, siksaan, sampai di kayu salib, mati, itu semua murid-muridnya itu muncul rasa kecewa, rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut, frustasi, dan kehilangan pengharapan. Sebab apa? Merasa rajanya yang diharapkan itu kalah, mati, ya. Sebagaimana kalau sebuah kerajaan perang dengan kerajaan lain, kalau rajanya mati, maka biasanya semuanya menjadi morat-marit. Dan ini terjadi kepada murid-murid Yesus. Mereka ketakutan, mereka sembunyi, ya. Mereka mengikuti apa yang terjadi dari jauh, ya, sampai mereka melakukan pengkhianatan. Ya, mereka tidak mengakui, mereka merasa saya tidak kenal Yesus. Demi untuk apa? Untuk keselamatan dirinya sendiri. Nah, itulah yang terjadi, saudara, ya. Jadi sampai di kematian Yesus, mereka frustasi, no hope, ya. Dan itu berjalan sampai di hari Sabtu, sampai di Minggu. Nah, yang saya maksudkan begini, pada saat ini murid-muridnya menjadi hilang sukacitanya, frustasi, takut, cemas. Apa yang terjadi sebetulnya? Yang saya tangkap begini, apa yang ada di hati murid dan di hatinya Tuhan Yesus sebelum kematiannya, sesungguhnya ini tidak sinkron, saudara. Tidak matching. Frekuensi atau gelombangnya itu tidak ketemu. Ya, tidak sama apa yang ada di hati murid-muridnya dengan yang di pemikiran Yesus. Sebab pikiran murid-murid menganggap inilah pemimpinku, raja yang ada di bumi ini, ya, merupakan bentuk kerajaan di dunia ini, gitu loh. Ya, jadi kalau calon rajanya mati, kalah, ya, maka ya kehilanganlah impiannya. Nah, ini loh, saudara, yang saya sebut frekuensinya nggak sama. Jadi mereka betul-betul kecewa sampai selesainya di hari Minggu berubah ceritanya. Nah, saudara, iblis tidak ngerti ya maksud daripada kematian Yesus yang dia sangka bahwa dia berkemenangan. Ya, sebetulnya rahasia di balik itu adalah kematian Yesus melalui darah Yesus. Yang pertama, itulah saatnya mulai penebusan umat manusia. Penebusan umat manusia, yaitu Tuhan memberikan pengampunan dosa yang untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Bapa. Hubungan yang terputus, terpenggal itu lewat darah Yesus, kematian Yesus itu dipulihkan kembali. Lewat apa itu? Pengampunan atas segala dosa-dosa saudara dan saya. Ya. Nah, kalau bicara pengampunan, berarti di balik pengampunan itu kita bicara apa? Bicara kasih. Dan kasih jelas, kasihnya Yesus adalah kasih agape. Kasih yang tanpa pamrih, ya. Kasih yang di belakang itu tidak punya maksud-maksud tertentu, ya. Tapi benar-benar kasihnya murni buat saudara dan saya. Diberikan pengampunan itu.
Dan yang kedua, untuk apa maksud kematian Yesus? Ternyata itu memang saatnya untuk mengalahkan iblis, ya. Bermaksud untuk memberi kemerdekaan kepada setiap saudara dan saya, ya, ini dilepaskan dari cengkraman si jahat itu. Itu Tuhan akan memberikan di balik ini semua, yaitu pembebasan saudara dan saya. Iblis nggak ngerti. Dia berasumsi dia sudah menang saat itu. Nah, saudara, ada ayat yang penting, merupakan ayat kunci bagi setiap orang percaya, ada di dalam Roma 4 ayat 25. Ya, mari kita baca. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Yesus diserahkan karena pelanggaran kita semua. Ya. Dan itulah sampai membawa kematian Yesus di Jumat Agung. Tetapi kemudian kita baca kalimat berikutnya, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yesus dibangkitkan oleh Bapa oleh karena kepentingan pembenaran kita. Saudara dan saya itu justified, dibenarkan. Nah, kebangkitan itu bicara Paskah. Hari ini, ya, bicara kebangkitan Yesus. Nah, mari kita masuk di dalam Passover, kebangkitan Yesus. Di dalam Kisah 13 ayat 40 dikatakan demikian. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan saudara masih ingat ya, Yesus bangkit dari kubur, tidak naik ke surga langsung, tetapi dia 40 hari ada di bumi untuk memberikan bukti kepada murid-muridnya. Murid-muridnya yang dulu tidak percaya, mereka lupa, mereka kecewa, menjadi takut, frustasi, dan pada saat bangkit, Tuhan ingin memberikan bukti nyata bahwa dia bangkit benar, ya, bisa disentuh. Jadi ini memberikan penyegaran kepada semua murid-muridnya. Tuhan kemudian berkumpul berdampingan kembali dengan mereka seperti sebelum Yesus mati. Itulah kasih Yesus. Ya. Apa yang terjadi setelah Yesus bangkit ini? Maka para muridnya itu memiliki gairah hidup, ya, memiliki semangat hidup yang baru, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Nah, kebangkitan ini memang menggambarkan kehidupan kekal yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang percaya Yesus. Nah, kebangkitan ini jelas merupakan sebuah bukti, memberikan kepastian, merupakan penggenapan, merupakan pengharapan baru, memberikan titik hidup baru, ya, zaman yang baru, zaman kasih anugerah, dan Tuhan itu siap memang memberikan keselamatan lewat kebangkitannya ini. Dan kebangkitan ini jelas akan memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru terhadap iman mereka, ya. Iman ini menjadi bangkit, menjadi kuat sekali atas kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Saudara, kalau kita memahami ayat ini, maka kita sesungguhnya ngerti ya posisi kita, ya. Bahwa ingat, Yesus itu diserahkan menderita sampai mati. Itu karena pelanggaran saudara semua dan saya. Ya. Dan dia dibangkitkan lagi oleh Bapa itu juga untuk kepentingan pembenaran saudara dan saya. Kita orang yang tidak benar itu dibenarkan. Itu namanya anugerah, kasih karunia, gift, ya. Itu luar biasa, saudara. Kita tidak boleh melupakan ini, ya. Tidak boleh melupakan makna Paskah ini. Kalau tidak ada Paskah, tentu tidak ada saudara dan saya. Selesailah semua. Ya, sekarang mari kita ulang kembali dari sisi Good Friday, Jumat Agung, sampai perjalanan ke
Passover, Paskah. Dari kematian sampai kebangkitan. Dulu waktu mati, dari rasa kecewa, takut, khawatir, cemas, frustasi, hilang pengharapan, menjadi sukacita, semangat, percaya diri, punya pengharapan yang baru. Dari sisi iblis kebalikannya, dulu sukacita, dia berasumsi menang. Selesailah Tuhan Yesus di mata iblis, tetapi pada saat kebangkitannya, iblis menjadi kecewa dan dia gentar, dia takut. Sebab apa? Kebangkitan menggambarkan sengat si iblis sudah hilang. Iblis sudah dikalahkan. Nah, di balik semua ini, sesungguhnya itu ada pesan, saudara. Bukan cuma kita suruh ingat-ingat saja, ya, ikut merayakan untuk mengingat saja. Tidak ada pesan. Pesan apa? Jelas. Dari Jumat Agung itu menggambarkan pesan pengampunan. Ya, karena kasih, pengampunan yang dilandasi oleh kasih. Yesus mengampuni pada waktu disalib. Ampunilah mereka Tuhan, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, itu hati Yesus, hati yang kasih. Nah, pesan ini adalah jangan sampai di dalam kehidupan orang percaya, orang-orang Kristen ini ada kebencian, ada kepahitan, ada dendam kepada orang-orang yang lain, kepada saudara-saudara yang lain. Sebab ingat, semua itu tidak ada gunanya. Semua itu merupakan sampah yang harus segera dibuang. Ya, ingat, pengampunan. Jadi pesannya itu adalah, engkau harus berubah. Hidupmu adalah hidup penuh kasih, yang selalu memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan. Itulah hidup anak-anak Tuhan. Ya, itulah hidup praktek kalau kita merayakan Paskah. Dari peristiwa kematian sampai kebangkitan. Harus lengkap. Pengampunan sekali lagi. Lalu, kebangkitan Yesus juga merupakan mewakili pengertian itulah kehidupan kekal. Itulah keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Itulah merupakan titik kemenangan. Pembebasan, pengharapan, kepastian hidup kekal yang merupakan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat saudara-saudara dan saya. Yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Siapa orang manusia di bumi ini yang pernah mati dan bangkit? Mati dan bangkit dari kubur. Tidak ada. Kecuali Yesus Kristus. Sebab apa? Sebab dia Tuhan. Dia bukan semata-mata manusia saja. Tetapi ada unsur ilahi. Memang dialah Tuhan, itu adalah bagian daripada Roh Allah. Ya, dialah Allah kita. Saudara, pengertian kebenaran ini harus ada di setiap hati orang percaya. Betapa kita ini sangat menghargai apa yang disebut peristiwa Paskah ini. Tetapi semuanya sekali lagi akan sia-sia. Ya, kalau kita merayakan Paskah tanpa ada perubahan hidup. Paskah yang tidak pernah kita praktekkan. Jumat Agung yang tidak pernah kita pahami di dalam praktek hidup kita. Nggak ada gunanya. Kita hanya lakukan seremonial sekali lagi. Hari ini Paskah, saudara. Maka pesan Tuhan itu adalah di dalam Paskah ini, iman saudara dan saya harus semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin mantap. Tuhan berpesan, Tuhan mengajarkan kepada kita semua untuk terus maju. Ya, sebab kita orang manusia yang punya pengharapan. Kita terus maju, mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Kita terus maju untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus sudah lakukan. Dan kita selama ada di bumi, belum berakhir. Itulah pesan Paskah yang saudara dan saya harus kerjakan. Saudara dan saya harus hidup dalam perubahan. Ada hati yang mengasihi, hati yang mengampuni. Mengampuni. Dan saudara hidup sudah dalam kemenangan.
Ya, saudara merdeka. Saudara punya pengharapan baru. Saudara punya sesuatu yang pasti yang sudah disediakan. Oleh sebab itu, bangkitlah dengan iman yang semakin hari semakin nyata, semakin mantap. Itulah saudara, pesan yang tidak boleh kita abaikan, mulai dari kematian Yesus sampai daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan hidup saudara dalam merespon Paskah. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Demikianlah Tuhan kebenaran firman-Mu, di mana kami yang setiap tahun merayakan Paskah, kami tidak ingin apa yang kami rayakan ini hanya bentuk ritual agamawi. Kami tidak ingin ini hanya disebut seremonial, upacara-upacara yang merupakan rutinitas saja, tetapi setiap pesan Tuhan selalu kami abaikan. Tahun demi tahun kita rayakan Paskah, tetapi tidak ada perubahan hidup yang nyata. Biarlah kiranya pesan Paskah hari ini kita boleh memahami. Satu paket, mulai dari kematian Yesus sampai kebangkitan Yesus. Bahkan mulai dari start penderitaan Yesus. Kami boleh mengerti Tuhan, bahwa kami juga harus sebagaimana Tuhan hidup. Kami ingin seperti apa yang Tuhan rindukan, yaitu hidup di dalam kasih. Hidup yang selalu menyediakan dan melepaskan pengampunan. Tidak ada kejahatan hati, benci, dendam, amarah. Terima kasih Tuhan Yesus, ini saatnya kami membangun iman kami terus maju untuk taat di dalam pengajaran Kristus dan untuk juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Saudara jangan lupa untuk share kepada saudara-saudara atau rekan-rekan saudara yang saudara kasihi, agar supaya berita renungan ini menjadi berkat buat banyak orang. Demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan dalam tema yang berbeda. God bless you. Selamat Paskah. Amin.